Hai teman-teman trader, di kesempatan kali ini trader baik hati akan bercerita tentang sebuah indikator yang bisa membantu kita dalam money management. Karena indikator ini bisa memperkirakan seagresif apa gerakan saham yang sedang kita perhatikan. Di forex, indikator ini benar-benar powerful, tapi cara menggunakannya sedikit berbeda. Mungkin saya akan membuat video terpisah tentang cara menggunakannya di forex. Oh ya, untuk teman-teman yang baru ingin atau baru memulai trading, video ini bukan video pertama yang perlu teman-teman tonton. Silakan mulai dari video untuk pemula. Saya sudah menyiapkan playlist untuk teman-teman. Silakan mengikuti sesuai dengan urutan playlistnya. Karena jika teman-teman langsung menonton video ini, teman-teman akan bingung dengan beberapa istilah dan tahap-tahap yang sudah pernah saya ceritakan di video lainnya. Oke, video ini akan bercerita apa itu ITR, kemudian apa fungsinya, dan bagaimana memanfaatkan ITR. Average True Range. Ini adalah indikator yang menunjukkan seberapa lebar dan seberapa jauh rata-rata pergerakan dari suatu saham. ATR menghitung lebar atau ketinggian candlestick, range dari low sampai high. Average True Range menghitung rata-rata range mulai dari high price sampai low price dari setiap candle, sebanyak sekian candle ke belakang. Jumlah candle yang dihitung ke belakang sesuai dengan yang kita set di dalam variabel indikator. Apa fungsinya? Kita langsung lihat di grafik real. Nah, ini adalah sebuah grafik dari saham Wika. Saya ambil contohnya saham Wika saja ya. Kemudian caranya kita meload indikator ATR adalah dengan mengklik tombol indikator, kemudian akan keluar pop-up box seperti ini dan kita cukup ketikkan ATR, Average True Range. Kita pilih dan akan keluar di bawah. Defaultnya ATR yang akan keluar adalah 14 hari ke belakang. Kita bisa merubahnya di gambar gear ini dan panjangnya bisa kita ubah di sini. Bagaimana caranya melihat indikator ATR ini? Yang kita lihat adalah angka di sini yang berubah-berubah ini. Dan angka itu menunjukkan ATR dari candle yang posisinya sejajar dengan kursor kita. Bisa dilihat ya teman-teman. Ketika kita melakukan transaksi, yang perlu kita lihat adalah candle paling belakang di tempat kita akan melakukan transaksi. Atau kita bisa menyingkirkan kursornya dan dia langsung menunjukkan yang paling belakang nilainya berapa. Kita coba ambil satu nilai, satu candle. Misalkan candle terakhir di saham Wika ini harganya adalah 1270 dan ATR-nya adalah 58. Semakin tinggi ATR berarti gerakannya semakin agresif. Kita lihat di swing yang ini ATR-nya tinggi karena memang gerakannya agresif sekali, menurun dengan agresif. Kemudian kita coba lihat saham lain. Kita coba SMGR, Semen Indonesia. Sama cara melihatnya. Ketika ATR-nya tinggi itu artinya gerakannya agresif. Dan kita coba ambil lagi nilai candle yang paling belakang. Di 9.350 harganya dan ATR-nya adalah 335. Kita bisa dapat info apa dari ini? Kita kembali ke slide. Kita tadi melihat saham Wika dan Semen Indonesia. Harga terakhir Wika adalah 1.270 dan ATR-nya 58. Sedangkan SMGR, harga terakhirnya 9.350 dan ATR-nya 335. Kemudian kita coba menghitung ATR dibagi dengan harganya. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa menyimpulkan sesuatu dari sini? ATR yang baru saja kita lihat di grafik menggambarkan gerakan saham baik naik ataupun turun secara rata-rata dalam satu hari.
sebanyak sekian hari ke belakang tergantung variabel yang kita atur di indikator. Dengan kita menghitung ATR per price, kita tahu gerakan harga di kedua saham ini. ATR per price menggambarkan karakter risiko dari masing-masing saham. Teman-teman bisa mengubah settingan variabel yang ada di dalam indikator ATR. Di contoh tadi kita menggunakan variabel 14 candle ke belakang, yang artinya rata-rata dalam 14 hari. Dari dua contoh saham ini, kita bisa simpulkan selama 14 hari terakhir, gerakan harga saham Wika lebih agresif dibanding SMGR. Itu artinya, saat ini, resiko saham Wika akan lebih besar dibandingkan SMGR. Simple ya? Cuma dengan satu indikator kita bisa melihat risiko tiap saham. Kemudian masih sedikit berhubungan dengan risiko, ATR juga bisa membantu kita dalam hal lain, yaitu cut loss position. Kita langsung saja lihat pada grafik real bagaimana menentukan cut loss position dengan bantuan ATR. Oke, kita akan coba melihat saham PTBA di sekitar tahun 2016 akhir sampai awal 2017. Saya sudah menggambarkan buy dan sell area di sini. Kita akan coba bertransaksi dengan menggunakan buy dan sell area. Kita akan mulai mengorder. Seperti biasanya, di candle ketiga, harga opening candle ketiga. Saya akan membuka order di sini. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan, jika saya menempatkan cut loss sama seperti video yang sebelumnya, saya akan terlalu tight, terlalu rapat, sehingga saya tidak bisa memberikan ruang kepada saham ini jika ternyata dia turun lagi. Caranya seperti apa supaya saya memberi ruang ke saham ini? Saya akan menempatkan cut loss saya sedikit di batas bawah buy area, yaitu sebesar 1 kali ATR. Kalau kita lihat ATR-nya adalah 64 dan batas bawahnya adalah 2040. So, saya akan menempatkannya di sekitar 1970. Di sini saya akan mendapatkan cut loss. Tujuannya apa? Saya ingin memberi ruang yang lebih longgar ketika saham ini turun, sehingga tidak akan dengan mudah menyentuh cut loss. Saya memberi ruang dia untuk bergerak sedikit. Meskipun ternyata akhirnya dia tidak menyentuh cut loss. Kemudian saya memberi contoh di saham lain yang benar-benar memaksa saya untuk menggunakan metode ini. Indofood. Kita akan coba melihat saham Indofood di tahun berapa ya? Masih ada bekasnya ternyata. Teman-teman bisa melihat kalau teman-teman mungkin sudah mempelajari graphic pattern, saham ini sedang membentuk pattern W atau W. Turun, naik, kemudian turun lagi. Dan kalau teman-teman perhatikan, tren turun yang kedua diakhiri dengan 2 candle ini. Kalau teman-teman sudah mempelajari candlestick pattern, teman-teman akan tahu ini namanya adalah bullish tweezer. Suatu sinyal yang sangat jarang keluar di grafik saham, sehingga memaksa saya untuk bergerak sedikit lebih agresif dan memasang order di opening hari selanjutnya. Kurang lebih di sini. Teman-teman bisa lihat, kalau saya memasang order tepat di batas bawah buy area, ini akan terlalu sempit. Saya tidak punya ruang untuk memberi gerakan pada saham ini. Contohnya di sini dia hampir menyentuh batas bawah buy area. Ada alternatif di mana saya bisa menempatkan cut loss, yaitu di swing low yang ini. Tapi coba dilihat lagi, ketika saya menempatkan cut loss di swing low yang ini, resiko saya 10%. Lebih dari 10% bahkan. So, saya tidak mau resikonya sebesar itu dan tidak mau juga mempersempit ruang gerak saham ini. Caranya adalah saya menempatkan cut loss 1 kali ATR di bawah batas bawah buy area.
ATR-nya adalah 173 dan batas bawahnya adalah 4850. So, 4850 dikurangi 173 sekitar 4675 harusnya. Yap, di sini. Sehingga saya bisa memberikan sedikit ruang untuk saham ini bergerak. Meskipun sekali lagi hasilnya saham ini tidak menyentuh cut loss. Tapi jika saya menaruh di sini, besar kemungkinannya saya akan terkena cut loss kemudian harganya kembali naik. Untuk menghindari itu, maka saya membuat cut loss sedikit di bawahnya, yaitu 1 kali ATR di bawah buy area. Itu kurang lebih kegunaan dari ATR. Silakan teman-teman mencoba. Teman-teman bisa mengubah-ubah variabel indikatornya atau mengkombinasikan dengan indikator yang lainnya. Selamat mencoba. Good luck. Happy trading.